perusahaan perkebunan PT Milano di Desa Cabang 2, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Winarno bersama para stafnya, sepertinya Humas Perkebunan PT Milano, Pak Abdi, Asisten Pak Arya, Kabak CSR Perkebunan PT Milano, Bapak Ali Daulay. Kunjungan ke kantor Kepala Desa Sungai Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026. Disambut oleh Kepala Desa Sungai Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Nuryadi bersama KAUR pemerintahannya, Ketua BPD maupun yang mewakilinya, seluruh kepala dusun dan perangkatnya. Kepala Desa Sungai Nahodaris Nuryadi ucapkan selamat datang kepada manajemen perusahaan perkebunan PT Milano, ucapan terima kasih atas kehadirannya untuk melaksanakan sosialisasi. Dan merupakan usulan program CSR PT Milano Kebun di wilayah Cabang 2 dengan pemerintah Desa Sungai Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu untuk tahun 2026. Pada kesempatan ini, Humas Perkebunan PT Milano, Pak Abdi, buka acara komunikasi terlebih dahulu, memaparkan maksud dan tujuan mereka berhadir di Aula Kantor Kepala Desa Sungai Nahodaris. Tujuan kerjasama yang baik, sebagaimana yang disampaikan kata sambutan dari manajer perusahaan perkebunan PT Milano, Bapak Winarno. Yang dimaksud untuk bekerja sama, kami dari pihak manajemen perkebunan PT Milano selalu siap menyalurkan dana CSR ke Desa Sungai Nahodaris. Demikian juga kata sambutan dari Kabak CSR Bapak Ali Daulay, memaparkan berbagai hal peraturan di lingkungan perkebunan PT Milano. Sepertinya memasuki areal perkebunan wajib menurut perintah yang berlaku. Seperti berkendaraan wajib pakai helm untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan. Sosialisasi dan usulan program dan tersangkut penyaluran dana CSR untuk tahun 2026. Adapun penyampaian dari pihak perwakilan perusahaan perkebunan PT Milano adalah menyampaikan kebijakan menerima usulan untuk program CSR PT Milano untuk tahun 2026. Yang disampaikan kebijakan diantaranya tidak mempekerjakan anak-anak bawah umur, kebijakan lingkungan tidak akan mencemari udara, usulan-usulan dari kepala dusun dan tokoh masyarakat, tokoh agama tentang prestasi jalan usaha tani yang berada di dusun-dusun Desa Sungai Nahodaris, bantuan kebutuhan mobiler Madarasa Ibtidaiyah, kebutuhan mobiler PAUD desa, kebutuhan material untuk jalan dan madarasah maupun kebutuhan masjid, dukungan penuh bagi UMKM kegiatan olahraga, bantuan di bidang ketapang lampu jalan, dan lain-lain sebagainya. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV, Bakti Raja Harahap mengabarkan. Yang kedua adalah membahas rencana CSR yang akan kita programkan di bulan tahun 2026. Untuk komunitas untuk Desa Sungai. Kemudian salah sudah apa itu ya. Jadi kami mengharapkan dengan pertemuannya hari ini bisa membentuk poin-poin yang menjadi PR bagi kami untuk CSR nanti sebagaimana yang disampaikan Pak Humas, apapun penyampaian atau permohonan daripada desa tetap kita rampung. Kemudian ada poin-poin mana yang bisa kita penuhi begitu. Mungkin demikian saja dari saya Pak. Kerjasamanya dengan kepala ide, mudah-mudahan pertemuan ini bisa berjalan dengan. Terima kasih. Mohon maaf yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Bapak ini yang kedua, kami mohon kepada Bapak yang berlaku pada desa ini arahan dari pertemuan ini waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dan yang paling mengatakan Bapak pimpinan dari di sini saya selalu memberikan besar terima kasih kepada yang Bapak atau awal harapan kami dengan kedatangan Bapak-Bapak itu bisa membawa atau membantu untuk khususnya di desa dan di sini untuk Bapak Ibu Kadus tadi sudah banyak disampaikan bahwasanya akan untuk menyampaikan atau menerima usulan yang dari dusun masing-masing. Nanti Bapak Ibu Kadus selalu disampaikan apa yang menjadi prioritas untuk akan bisa dibantu kepada Bapak pimpinan dari pusat pimpinan. Nanti tolong disampaikan kira-kira apa saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan Bapak Ibu Kadus yang untuk di wilayah masing-masing kiranya bisa terrealisasi atau terlaksana di dalam hal ini. Dan di sini saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Umar dan manajer dan semua yang ada di sini. Ini suatu penghargaan buat kami, Pak. Saya sangat mohon maaf. Saya selaku pemerintahan desa apabila dalam Bapak dalam kegiatan ini kurang nyaman ataupun ada banyak permasalahan. Tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dan kita memang berusaha memperbaiki mana yang menjadi kekurangan atau kelemahan. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi mitra yang sangat baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dari saya. Dari Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, supaya tidak terlalu tegang, saya pakai sepatu dulu ya Pak. Boleh ya? Boleh ya? Jadi saya apa juga kopi pasti juga dari YouTube. Katanya begini, pergi ke walau hendak berkemas, jangan lupa membawa talam. Kalau membuka dengan bismillah, kemudian kata dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati tentu Kepala Desa Selina Hodaris, Bapak Ibu Kadus yang berkaca, Ketua BPD yang mewakili Bapak-bapak para pimpinan dari beberapa pimpinan Milano. Baik, saya perkenalkan, nama saya Ali Rasidin Daulaye. Pada saat ini dipercayakan sebagai Koordinator Sustainability untuk region Sumatera dan Riau. Jadi banyaknya sebenarnya kami banyak bergelut di bidang sertifikasi, Pak Kades. Sertifikasi ada kita namanya sertifikasi ISPO, ada namanya sertifikasi RSPO, kemudian di kebun lain ada namanya sertifikasi SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Kemudian baru-baru ini kita ada namanya sertifikasi MOSMOA atau mengendalikan pencemaran limbah di dalam toko. Jadi tentu mungkin bapak-bapak bertanya ngapain sih harus sertifikasi gitu ya. Sebenarnya tujuannya satu, Bapak Ibu semua, supaya PT Milano bisa jualan ke Eropa. Itu aja sih, itu aja. Baik, itu kata pembuka. Pada kesempatan ini ada beberapa kebijakan Bapak dan Ibu, nggak usah tegang juga. Kebijakan yang ada di PT Perkebunan Milano yang akan kami sampaikan kepada kita semua. Nah, namun Bapak-bapak dan Ibu, kebijakan ini saya tidak akan detail sampaikan, namun yang berhubungan dengan masyarakat saja. Karena kalau saya bacakan nanti Pak Kades, malah 3 hari kita dan kita pulang.
Jadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saja. Bapak dan Ibu kami sosialisasi. Yang pertama itu kami ada namanya kebijakan pekerja anak. Bahwa dalam kebijakan pekerja anak itu menyebutkan bahwa PT Perkebunan Milan tidak akan pernah mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. Jadi ketika itu ada berarti kami salah. Namun pun begitu, terkadang orang melihatnya anak-anak ini mancing Pak, ke paret-paret gitu, dan itu bukan bagian dari karyawan kami, tapi anggota keluarga dari karyawan. Intinya kami tidak akan pernah mengerjakan anak di bawah 18 tahun. Tidak ada toleransi dan juga tidak ada tawar-menawar. Itu yang pertama. Sehingga etika terkait dengan penyembahan. Hanya kami akan itu adalah ACP 6 atau situs budaya, di mana di situ ada kuburan dan juga pohon karet yang cukup besar. Yang beberapa kali dijumpai orang bawa masa ini sesajen tahu. Nah, beberapa kali orang bawa sesajen ke situ. Ini itu kami adalah aktivitas tradisional yang sifatnya situs budaya. Itu terkait dengan kebijakan lingkungan. Kemudian mungkin yang terakhir kebijakan K3, bahwa kami juga ada namanya kesehatan, keselamatan kerja. Nah, intinya untuk masyarakat, kami mensarankan ketika Bapak dan Ibu berkunjung ke cabang 2 harus menggunakan kendaraan sepeda motor yang bagus. Dalam tanda kutip, pakailah helm, kemudian ada remnya, kemudian ada lampu sebagai bentuk penerangan. Itu sudah menjadi budaya yang kami buat sesuai dengan kebijakan. Jadi bapak-bapak kami jangan marah ketika nanti ada karyawan kami tegur karena tidak pakai helm. Kemudian sepeda motornya orang bahasa bilang apa namanya? Butut ya, pak bodong, pakai sepeda motor bodong. Kami memang akan menegur mereka dengan cara bertahap. Mungkin pertama teguran dulu, ada teguran, mungkin ada istilah intinya gitu. Jadi mohon kerjasama dari bapak-bapak dan ibu. Kalau ada karyawan kami yang sepeda motornya bodong, ini adalah bagian daripada yang harus kita perbaiki. Jadi kalau berkunjung silakan, sepeda motornya jangan bodong, ada lampu, ada rem. Kami masih berfokus di situ, ada helm, kemudian ada lampu untuk penerangan, kemudian ada rem yang berfungsi. Itu adalah bagian daripada kebijakan kami yang harus kami sosialisasikan kepada kita semua. Jadi karena di beberapa tempat